Opa, Bapak Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Feli Christine dan Opa Basuki. dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini edisi 5 Agustus 2022. Selamat pagi Opa. Selamat pagi. Apa kabarnya nih Opa hari ini? Baik. Baik ya, puji Tuhan ya Opa. Nah hari ini kita akan berbincang-bincang ya Opa tentang satu orang kudus, yaitu Beato Fredericus Jansson. Nah mungkin Opa untuk membuka sesi pada hari ini, Opa boleh dong sedikit menjelaskan arti nama dari Frederick itu sendiri apa sih Opa? Frederick dari bahasa Jerman berarti penjaga perdamaian. Perdamaian ya Opa ya. Oke, mungkin Opa bisa melanjutkan dari mungkin dijelaskan sedikit Opa tempat tanggal lahirnya dan mungkin sedikit tentang latar belakang keluarga ya Opa ya. Ya. Frederick lahir di Gevelde di Nord Prancis pada tahun 1838. Ia lahir dari keluarga petani yang kaya. Ayah dari petani yang kaya sebagai seorang anak bungsu dari 13 anaknya. Oh, sebagai anak terakhir ya Opa ya. Dari 13 saudaranya. Kemudian pada usia 9 tahun ayahnya meninggal. Oleh sebab itu dia meninggalkan studinya untuk membantu ibunya. Ia sadar mempunyai keahlian untuk berjualan. Memang berarti keahliannya sudah ada dari dulu ya Pak ya untuk berjalan ya. Ia suka bertemu dengan kenalan-kenalan baru. Ia tahu bagaimana menjelaskan tentang produknya. Oke. Nah mungkin dari situ nih Opa Feli ingin tahu sedikit lagi bagaimana sih kisah dari Beato Frederick ini dalam menjalani panggilan hidupnya Opa sebagai orang kudus. Pada tahun 1861 ibunya meninggal, sehingga sebagai anak yang berusia 23 tahun ia mempunyai ketetapan untuk mencari panggilan hidupnya. Ia sadar merasakan kerinduan yang kuat untuk menggabungkan diri pada Ordo Fransiskan. Setelah selesai belajar di seminari, ia menjadi imam Fransiskan. Kemudian ia bertugas sebagai pendamping pada pasukan militer. Di tahun 1876, ia ditugaskan di Yerusalem. Dan ia mewartakan Injil di tempat-tempat kudus yang pernah diberikan oleh Yesus sendiri, tempat kudus yang diadakan oleh Yesus sendiri. Berarti memang Beato Frederick ini tidak hanya menyebarkan kabar Kristus itu di sekitar daerah tempat tinggalnya aja ya, Opa ya, namun juga ia expand lagi ke Yerusalem salah satunya. Ia kemudian dengan bakat dan talentanya membantu sekelompok orang-orang rohani yang dengan mengajak saling bersama untuk merawat dua gereja kudus. Ia juga mendirikan sebuah gereja di Bethlehem. Ia juga menghidupkan cara kebiasaan kuno, yaitu melakukan ziarah Jalan Salib. Jadi memang yang kita lakukan sampai saat ini yaitu Jalan Salib setiap menjelang Paskah itu dari beliau ya, Pak ya, betul ya? Menyusuri jalanan Yerusalem. Wah, luar biasa. Nah, selanjutnya nih Opa Feli ingin tahu lebih lanjut karya-karya dari Beato Frederick itu seperti apa sih Opa masa hidupnya? Ya, mempunyai kerinduan besar untuk agar supaya orang-orang lebih dekat kepada Yesus. Pelayanannya sebagai seorang Fransiskan itu untuk membantu dia untuk melakukannya. Ia membawa ke banyak tempat, misalnya ke Eropa, Tanah Suci, dan Amerika Utara. Pada tahun
1981 pelayanannya dia ditugaskan di Kanada. Dengan bakatnya yang bermacam-macam, sangat membantu dia amat membantu dia untuk melakukannya. Dengan semangat sukacita, ia makin memberikan dirinya, makin segera menjadi disenangi oleh orang banyak di sana. Berarti memang dari bakat-bakat yang ia miliki, berbagai sekian banyak bakat yang ia miliki, ia tetap mempersembahkan itu semua kepada Tuhan ya, Opa ya. Iya. Dan khotbah dan ceramahnya, ia dengan khotbah ceramahnya penuh dengan fakta-fakta yang menarik tentang tanah suci. Berarti memang dia mengabarkan kembali apa yang sudah ia kerjakan, ia kabarkan gitu ya Pak ya. Iya. Ia juga melihat dalam wajah umat dan hati, dan berdoa agar mereka bertumbuh dalam kekayaan Tuhan. Kemudian dia tahun 1888 dia kembali bertugas di Ngada sampai usianya tutup usia. Berarti memang Kanada itu adalah tujuan terakhirnya Beato Frederick ya? Iya. Baik, mungkin bisa dilanjutkan apa? Pater Frederick adalah seorang yang pribadi yang menarik. Dia menulis beberapa artikel termasuk riwayat hidup orang kudus. Tulisan-tulisannya mengingatkan orang akan Agnatius yang memenuhi jiwanya sendiri. Karya-karyanya merefleksikan sukacita Yesus dan semangat sukacita juga untuk membagikan kepada orang lain. Wah, memang dari cerita-ceritanya Opa sudah bisa terbayangkan bahwa sosok Beato Frederick ini merupakan orang yang sangat disegani oleh banyak orang ya Opa ya. Terlepas dari itu juga ia merupakan seorang yang sangat multitalenta. Gitu ya Opa. Nah itu merupakan kisah hidup dari Beato Frederick. Nah mungkin boleh diceritakan lebih lanjut Opa kisah wafat dari Beato Frederick itu seperti apa? Frederick wafat 1916 dan dibeatifikasi pada tahun 1988 oleh Hosianus Paulus II. Oke. Berarti memang Pater ya dalam terakhirnya ya Pater Fredericus ini wafat pada tanggal 4 Agustus dan baru dimakamkan sebagai beato pada tahun 1988. Luar biasa. Sungguh cerita yang sangat menginspirasi sekali, tentunya bukan untuk Feli saja namun juga pemirsa di rumah, dan sangat banyak sekali yang dapat kita ambil ya dari sosok Beato Frederikus ini, dimulai dari ia merupakan seseorang yang memiliki bakat yang lumayan banyak ya, multi talenta, ia bisa berjualan, dia bisa dan merupakan sosok yang sangat disegani. Nah, dengan bakat-bakat yang ia punya, ia tidak hanya menyimpan pada dirinya sendiri, namun juga ia memanfaatkan bakat-bakat tersebut untuk membantu orang lain dan untuk menyebarkan serta mewartakan kabar Kristus. Nah, di sini tentunya kita sebagai seorang manusia dapat mengimplementasikan hal-hal tersebut juga di kehidupan sehari-hari. Bagaimana bakat atau talenta kita yang kita miliki kiranya kita gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk membantu orang lain dan juga untuk pelayanan, karena kita juga tetap harus kembali kepada Tuhan ya nantinya Opa. Jadi memang kita harus apapun yang kita lakukan itu merupakan untuk Tuhan Yesus Kristus. Baik Opa, terima kasih banyak telah menemani Feli ya dalam sesi Oke hari ini pada pagi hari ini. Nah, sebelum Feli tutup sesi pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama ya Opa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Beato Fredericus, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi terima kasih Opa telah bersedia datang menemani Feli di sini. Dan itulah dia tadi kisah dari Beato Fredericus. Nantikan kembali video-video kami berikutnya dan sampai jumpa di acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini berikutnya. Oke hari ini.